Oke, kali ini kita akan membahas mengenai matriks transpose dan matriks kesamaan. Matriks transpose dan matriks kesamaan. Jadi kemarin sudah saya bagikan LKPD untuk menjelaskan mengenai matriks transpose dan matriks kesamaan. Kali ini kita akan membahasnya dalam bentuk video. Kita mulai dari matriks transpose. Bagaimana sih cara mentranspose sebuah matriks? Nah, sebelum ke situ kita masuk dulu pengertian dari matriks transpose. Matriks transpose adalah matriks yang didapat dari mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Ingat ya, merubah baris jadi kolom, kemudian kolom menjadi baris. Jika A adalah matriks berordo M kali N, pengertian ordo sudah saya jelaskan di video pertama, maka transpose matriks A adalah ini jadi berubah. Seharusnya barisnya M kali N-nya kolom, kemudian jika ditranspose maka barisnya jadi N kali kolom M. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Misalkan ada matriks A, ordonya 2 kali 3 ini ya, salah, 3 kali 2, barisnya 3, kolomnya 2 ya. Jika kita transpose matriks A ini, nah tadi pengertian matriks transpose adalah mengubah baris menjadi kolom. Nah, di sini baris matriks yang pertama adalah 2 dan 6 kan, 2 dan 6. Kemudian kalau kita transpose, maka 2 dan 6 ini menjadi kolom di matriks transposenya. Jadi kolom dia. Kemudian begitu berikutnya 4 dan 0 ini kan awalnya baris kedua, maka jadi kolom kedua dalam matriks transpose. Kemudian yang terakhir 10 dan 16 baris ketiga. Kemudian kalau kita transpose maka dia jadi kolom ketiga. Oke, jadi awalnya tadi matriks A itu adalah berordo 3 kali 2, barisnya 3, kemudian kolomnya 2. Maka setelah ditranspose maka dia jadi terbalik. Barisnya menjadi 2, kemudian kolomnya menjadi 3. Nah, seperti itu cara mentranspose. Kita ambil contoh satu lagi, misalkan adalah matriks B. Jika matriks B ini ditranspose, ini tulisannya B. Jika matriks B ini ditranspose, maka baris menjadi kolom. Nah, 3, 2, 1 itu kan awalnya baris pertama ya. Maka setelah ditranspose dia menjadi kolom pertama. Kemudian 205 menjadi kolom kedua. Kemudian 211 akan menjadi kolom ketiga. Jadi karena ini matriks persegi, tidak merubah ordonya sama sekali. Tetap saja dia jadi 3 kali 3. Jadi awalnya dia matriks berordo 3 kali 3. Jika ditranspose pun dia menjadi matriks 3 kali 3 juga. Nah, itu dia jenis matriks persegi. Saya sudah menjelaskan juga di pembelajaran sebelumnya. Oke ya, sampai di situ dulu transpose. Matriks transpose hanya sampai di situ. Jika kamu sudah mengerti cara mentransposnya, maka kita lanjut ke matriks kesamaan yang bersangkutan juga dengan matriks transpose. Kita masuk ke kesamaan matriks. Selanjutnya matriks A dan B dikatakan sama. Jadi jika dikatakan sama, matriks A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika ordonya sama dan elemen-elemennya yang seletak atau senilai ya. Yang seletak atau senilai. Dua buah matriks dikatakan sama jika ordonya itu seletak dan senilai, berarti sama semua. Jadi kalau dikasih contoh ya, ada 3 jenis matriks di slide: matriks A, matriks B, matriks C. Dan matriks A dan B ini sama atau tidak? Tentu tidak. Kenapa? Karena tidak ada nilai yang sama. Contohnya baris pertama kolom pertama matriks A itu 2. Baris pertama kolom pertama matriks B itu -3, jadi tidak sama. Maka ini tidak bisa dikatakan
A dan B itu matriks yang sama walaupun ordonya sama, tidak boleh dikatakan itu sama. Nah, jadi ini kalau dituliskan matriks A dan B tidak sama walaupun ordonya dan unsur-unsurnya sama, tetapi tidak seletak atau tidak senilai. Nah, kemudian matriks A dan C sama atau ditulis dengan A sama dengan C karena ordonya sama dan elemen-elemennya seletak, nilainya sama ini matriks A dan matriks C. Contohnya kolom pertama baris pertama matriks A ini kan 2, kemudian dalam matriks C kolom pertama dan baris pertamanya itu berapa ini? 6/3 berapa? 2, jadi sama nilainya. Oke. Kemudian baris kedua kolom pertama ini -3. Baris kedua kolom pertama ini -3. Nah, di matriks C ini berapa? 5 kurang 8. -3, sama semua. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, contohnya saya berikan contoh ya. Ada matriks A. Kemudian ada matriks B diberi. Ini matriks ini kalau tidak ordonya adalah matriks ordo 2x2. Ini semua baris. Kemudian ini kolomnya. Jadi kolom pertama, baris pertama, kolom pertama adalah nilainya X tambah Y. Kemudian baris pertama, kolom kedua adalah nilainya adalah X. Nah, seperti juga matriks B. Jadi jangan pusing karena elemennya dilambangkan sebagai X dan Y. Biasanya matriks kesamaan ini juga dipakai untuk seperti itu, kita menentukan nilai X dan Y-nya. Nah, jadi pertanyaannya adalah jika A transpose menyatakan matriks transpose dari A, maka persamaan A transpose sama dengan B dipenuhi bila X-nya berapa? Katanya. Berapakah nilai X-nya agar A transpose ini sama dengan B? Berapa nilai X-nya? Nah, gitu ya. Berarti A, sebelum kita mencari nilai X-nya, maka A-nya kita transpose dulu. Maka kalau kita transpose A ini baris menjadi kolom. Nah, awalnya di sini baris pertama kolom pertama, baris pertamanya adalah X tambah Y dan X. Maka kalau kita transpose dia, maka dia jadi berubah jadi kolom X tambah Y dan X juga. Oke, kemudian baris keduanya adalah Y, X dan X kurang Y, maka dia jadi kolom kedua. Itulah matriks A transposnya. Maka kalau udah kita temukan matriks A transposnya, berarti kita sudah bisa mencari nilai X-nya. Nah, di sini yang perlu kamu pahami, untuk mencari nilai X-nya, kita harus mencari kolomnya yang dikatakan sama untuk mencari salah satu variabelnya. Jadi kita bentuk dia menjadi sebuah persamaan. Ketika dia sudah kita bentuk menjadi sebuah persamaan, maka kita bisa menentukan salah satu variabel yang dimaksud itu. Contoh, persamaan pertama dari matriks ini adalah X tambah Y sama dengan 1. Kemudian persamaan kedua misalkan kita ambil adalah perwakilan aja, yaitu dari baris kedua kolom pertamanya X sama dengan 2Y. Maka kita menentukan nilai X dan Y-nya. Ya. Misalkan, nah di sini misalkan adalah X-nya sama dengan minus 2Y. Maka kalau kita substitusikan ke persamaan pertama, kita ganti X-nya menjadi minus 2Y, maka dia jadi minus 2Y tambah Y sama dengan 1. Minus 2Y tambah Y berapa? Minus Y sama dengan 1. Nah, variabelnya minus, maka kita ubah jadi positif. Berarti minusnya pindah ruas, Y-nya adalah minus 1. Itu Y-nya. Kemudian untuk mencari X-nya gimana? Tetap pakai konsep persamaan. Kita substitusikan ke salah satu persamaan ini. Kemana saja pun itu bebas, yang menurut kita gampang. Kita coba ke persamaan yang kedua, X sama dengan minus 2Y juga. Nah, ini tadi kan untuk pemisalan saja. Dari pemisalan ini kita menemukan Y yang sebenarnya. Kemudian setelah dapat kita Y-nya, kita substitusikan ke salah satu persamaan. Karena persamaan kedua ini
agak sedikit sederhana persamaannya, maka kita substitusikan ke situ saja. Y-nya tadi berapa? Minus 1, maka kita substitusikan minus 2 kali minus 1. Minus 2 kali minus 1 adalah positif 2. Maka X-nya, agar kedua matriks ini sama, maka X-nya adalah 2, Y-nya adalah minus 1. Coba tes, apakah betul? Nanti ketika X dan Y-nya kita substitusikan ke sini, hasilnya adalah 1 juga. Coba X-nya 2 tambah Y-nya minus 1, berapa? Ya 1. Coba ke persamaan kedua, ke kolom kedua, ini kita substitusikan ke sini. Betul nggak nanti ini jadi sama? Y-nya tadi berapa? Minus 1 ya. Kemudian X-nya 2 kali setengah, ya minus 1 juga, berarti sama. Maka jika terbukti, maka X dan Y-nya ini adalah memenuhi. Seperti itu cara kerja matriks kesamaan dan hubungannya ke persamaan. Kita buat satu contoh lagi yang agak sedikit panjang, yaitu matriks ordonya 3 kali 3. Diketahui matriks A sama dengan 5 minus 2 bla bla bla, dan B adalah 5 1 0 minus 2 bla bla bla. Jika A sama dengan B transpose, maka tentukanlah elemen matriks A baris kedua kolom ketiga. Berarti B-nya harus kita transpose dulu. Ini misalkan ini B-nya tadi, maka kalau dia kita transpose, baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Baris pertamanya adalah 510. Jika kita transpose, dia menjadi kolom pertama. Minus 246 baris kedua menjadi kolom kedua. Minus baris ketiga 3CD 4D jika kita transpose menjadi kolom ketiga. Nah, katanya matriks A ini sama dengan matriks B transpose. Jadi kalau sama bisa kita tulis seperti ini. Yang ingin ditanya adalah elemen matriks baris kedua kolom ketiga, baris kedua ini baris pertama, ini baris kedua, ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Berarti yang ditanya adalah D. Berapakah nilai D katanya? Untuk mencari nilai D, kita bisa memanfaatkan variabel-variabel yang lain yang sudah semakin mendekati. Misalnya kita pakai adalah 2B. Nah, di sini kan dalam matriks ini 2B itu sama dengan 6 katanya. Ya, ingat ya. Baris dan kolomnya harus sama. Maka kalau kita ubah ini ke dalam bentuk persamaan, yang kita nanti bisa menemukan nilai B. Nilai B ini nanti bisa membantu kita. Maka kalau kita masukkan ke dalam persamaan, 2B sama dengan 6. Agar si B kita temukan, maka 2 harus pindah ruas. Perkalian pindah ruas jadi pembagian. Maka B-nya adalah 3. Nah, setelah dapat B-nya, kita harus mencari D nanti kan. Untuk mencari D, kita temukan dulu variabel yang lain. Nah, di sini kita ambil dari sini. B sama dengan 3C. Nah, dari persamaan ini, kita nanti bisa menemukan nilai si C. Berapa nilai si C? Nah, kalau kita buat, B-nya tadi udah dapat kita, yaitu 3 sama dengan 3C. Agar si C dapat kita temukan, maka 3 kita pindah ruas. Perkalian pindah ruas jadi pembagian. 3/3 sama dengan C. Maka C-nya adalah 1. Kita sudah menemukan B, kita sudah menemukan C. Nah, sekarang kita mau mencari D. Kalau kita menggunakan ini langsung tidak bisa, karena yang kita temukan ini tadi tidak bisa membantu kita nanti. Nah, kita cari persamaan yang lain. Nah, di sini ada persamaan yang bisa jalan kita mencari si D. 6C sama dengan 4D. Ini bisa kita pakai untuk menemukan si D, karena C-nya sudah kita temukan tadi. Maka kalau kita ganti C-nya jadi 1, maka dia jadi 6 kali 1 sama dengan 4D. 6 kali 1 adalah 6, maka 4 ini bisa kita pindah ruaskan agar kita menemukan si D. Maka kalau kita pindah ruaskan, dia menjadi 6 dibagi 4 adalah D nanti. Nah, kemudian kita kecilkan, sama-sama dibagi 2. Maka D-nya adalah 3/2.
Boleh dibuktikan kalau kita masukkan ke sini D-nya 3/2 kan sama dengan di sini 3/2. Coba kalau kita masukkan ke sini, apakah hasilnya ini nanti jadi sama? Coba kita substitusikan 6, C-nya berapa tadi? Kali 1 berapa? 6. Coba kita masukkan ini. 4 dikali D-nya tadi berapa? 3/2. 4 kali 3, 2 sebagai 2, 6. Oh, berarti sama. Nah, jika kita buktikan dia hasilnya sama, maka nilai variabel-variabel yang kita cari ini artinya sama. Seperti itu cara penggunaan matriks kesamaan. Oke.